Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 15 akan berkesempatan untuk menjelaskan mengenai skenario accounting dan melakukan simulasi. Baik, sebelum kita melakukan simulasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 15 terlebih dahulu. Jadi yang pertama, anggota kelompoknya ada saya, Febi Prastika Zolani dengan NIC CP 055, lalu ada Fidelia Garbita Syaharani dengan CP 056, lalu ada Nabila Rizkia Anandita dengan CP 083, yang keempat ada Ninis Arfianti dengan CP 092, lalu yang terakhir ada Wulan Atika Sari dengan CP 117. Nah, di sini adalah peran-peran yang akan kelompok kami jalankan. Yang pertama ada staff IT yang nantinya akan membuat user dan konfigurasi hak akses. Lalu ada purchase manager melakukan create vendor bill, create purchase order, dan recap produk. Lalu ada akuntan melakukan create bill dari PO dan register payment. Lalu ada cash reconciliation dengan melakukan create cash statement. Lalu yang terakhir ada manager accounting yang akan melakukan analisa report accounting dan print out report. Nah, di sini adalah user yang telah dibuat oleh staff IT. Yang pertama ada Feby sebagai staff IT, Nabila sebagai purchase manager, Arfi yang akan menjadi akuntan, Wulan menjadi cash reconciliation, Fidelia akan menjadi manager akuntan dengan login email nic@scc.com. Lalu untuk passwordnya sudah dibikin, lalu perannya dan tugas-tugasnya. Lalu untuk security matrix sendiri, yaitu kalau staff IT perannya itu memiliki banyak peran di setiap modulnya. Kalau manajer akuntan perannya sebagai accounting yang di situ ada sebagai advisor. Lalu untuk yang purchase manager pada modul purchase dan inventory sebagai user. Lalu untuk akuntan menjadi billing dan cash reconciliation menjadi akuntan. Nah, tentang perusahaan dan profil perusahaannya adalah PT Ametais adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 yang bergerak di bidang furnitur, ekspor, impor. Lalu untuk alamat perusahaannya PT Ametais, untuk alamatnya, untuk phone number, email, website, dan ini adalah rekening banknya. Lalu untuk skenario-nya yaitu pada kasus ini PT Analyze akan melakukan pembelian 2 item pada ready-made, yaitu sebuah 3-seat sofa dan customized dice. Lalu peran divisi accounting dimulai ketika create vendor bills yang mana terlebih dahulu dibuat PO-nya. Pada kasus ini terdapat satu vendor bill serta dibayar dengan satu kali pembayaran langsung lunas dengan cash. Lalu untuk harga per unit ditentukan sendiri oleh kita dan diperlakukan pajak seluruh item. Untuk bill date dan due date ditentukan oleh kelompok dan manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi, yaitu yang pertama ada staff IT, saya sendiri, Febi Plastika Zolanda dengan CCP 055, akan bertugas membuat user dan konfigurasi hak akses. Selanjutnya saya akan beralih menuju ke aplikasi Udu. Jadi di sini saya telah membuka aplikasi Udu dengan menggunakan akun admin. Lalu di sini untuk staff IT-nya itu untuk pada salesnya sendiri sebagai administrator, point of sale sebagai administrator, untuk accounting sebagai advisor, manufaktur administrator, lalu untuk event administrator, email marketing user, survey administrator, dan project administrator, lalu inventory administrator, purchase sebagai di sini ada user, lalu di sini ada administrator, dan di sini ada edit website sebagai editor dan desainer, dan untuk employee sebagai administrator. Karena staff IT itu bertanggung jawab penuh dengan semua modul-modulnya. Nah, selanjutnya untuk Fidelia sendiri itu sebagai manajer akuntan, yang dimana itu modul accounting itu sebagai advisor.
Nah, jadi di sini untuk Fidelia sendiri menjadi accountant manager dan untuk accountingnya itu kita pilih yang menggunakan advisor seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada Nabila sebagai purchase manager pada modul purchase dan inventory. Saya di sini akan menaruhnya itu sebagai user. Untuk yang Nabila, nah bisa dilihat sendiri karena Nabila menjadi purchase manager, jadi di sini untuk inventory purchase-nya dipilih sebagai user. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada Ninis Arfianti, perannya akuntan. Lalu untuk di modul accountingnya itu ia sebagai billing. Nah, jadi bisa dilihat untuk Arfi sendiri itu di sini untuk accountingnya itu sebagai billing. Selanjutnya ada Wulan sebagai cash reconciliation untuk di modul accountingnya sendiri itu sebagai akuntan. Nah, jadi bisa dilihat sendiri untuk yang accounting di sini uh, Wulan sebagai akuntan. Seperti itu. Nah, cara untuk kita mengimport data tanpa harus menginput satu-satu itu ada caranya juga. Jadi caranya adalah dengan cara jadi kita sendiri itu menggunakan database untuk yang PJJ, lalu cara mengimport data untuk akun user itu tanpa menginput satu-satu caranya yaitu dengan klik favorit, lalu import record, lalu upload file. Nah, jika sudah kita cari akun yang kita telah buat di Excel. Ini skenario accounting kita buka. Nah, sebelum kita import itu kita melakukan tes karena tadi waktu saya bikin berhubung sudah valid, saya tidak perlu mengimport lagi. Jadi ketika sudah melakukan import file, kita perlu tes dulu nih di sini. Lalu dites valid apa enggak. Kalau misalnya nggak valid itu berarti ada yang salah mungkin pada penamaan file kolomnya. Nah, kalau misal benar itu nanti namanya di sini tuh valid. Nah, jika dirasa valid, mohon maaf, jika dirasa valid, eh, bisa klik bisa klik import, lalu datanya itu akan muncul di bagian user seperti itu. Baik, terima kasih sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Rizky Anandita, bernik CP083. Di sini saya berperan sebagai Purchase Manager yang memiliki job desk membuat vendor deal, membuat PO, dan research produk. Dan langsung saja untuk saya masuk ke dalam audionya. Di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke dalam audionya dengan account CP083 Nabila Purchase Manager. Karena di sini saya berperan sebagai Forecast Manager, jadi saya akan masuk pada modul Forecast yang dimana di dalamnya saya akan membuat PO atau purchase order. Langsung saja untuk klik home menu, lalu pilih modul Forecast. Di sini ada request per quotation, di mana launch awal untuk membuat PO. Jadi kalau misalnya kita buat ada fitur lebih dahulu, maka statusnya akan berubah menjadi PO. Jadi kita bisa langsung klik new atau membuat yang baru. Nah, untuk membuat vendornya, teman-teman bisa uh, buat di sini biar gampang, biar cepat. Kalau untuk membuat, teman-teman bisa, misalnya teman-teman buat kelompok 15 gitu. Nah, teman-teman bisa langsung create di bagian sini gitu. Cuma karena saya sudah membuatnya, jadi saya bisa langsung aja klik di sini.
Readymade Conclusions. Memasukkan produk-produknya, saya akan melihatkan terlebih dahulu data yang sudah saya buat. Di sini ada dua produk, yaitu sofa dengan kuantiti 5, unit price 3 juta, dengan taxnya adalah 11%. Dan customized desk, kuantitinya 5, unit price-nya 850, dengan taxnya adalah 11%. Jadi langsung saja untuk saya memasukkan produknya, yaitu yang pertama adalah free, kuantitinya itu 5, unit price-nya adalah 3 juta, tidak memiliki diskon ya tadi, dan taxnya adalah 11%. Produk yang kedua yaitu adalah custom nice desk dengan kuantitinya 5, unit price-nya yaitu 850, tidak memiliki diskon dan memiliki tax sebesar 11%. Di sini totalnya adalah 21.367.500 di sini. Di sini order deadline-nya kita masukkan sesuai dengan data yang saya buat sebelumnya, yaitu order deadline-nya adalah 15 Mei dan expected arrival-nya adalah 31 Mei. 15 Mei dan expected arrival-nya adalah 31. Sini sudah selesai untuk membuat RFQ-nya ya, teman produknya dengan size sudah sesuai. Nah, jika teman-teman ingin mengirimkan RFQ tersebut kepada vendor ini, teman-teman bisa klik send by email ini. Nanti RFQ ini atau quotation ini akan terkirim kepada Readymade. Jika vendor tersebut ingin mengubah entah produk atau quantity atau menambahkan taxnya atau segala macam, vendor tersebut akan mengirimkan kembali quotation-nya pada perusahaan kita atau pada kitanya gitu. Jadi di sini biar cepat saja, kita bisa langsung untuk klik confirm order di sini. Di sini statusnya sudah menjadi loket ya teman-teman. Datanya itu statusnya sudah yang terakhir gitu. Sudah, dan artinya juga sudah menjadi purchase order. Nah, job desk saya selanjutnya yaitu meriset produk. Pada tahap ini, purchase manager itu menerima barang atau produk, klik saja receive produk. Pada tahap ini, purchase manager menerima barang atau produk dari vendor Readymade sebelumnya. Untuk daun di sini menyesuaikan dengan demand di sini, kita perlu ngeset quantities terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung saja klik. Nah, sudah berubah ya teman-teman, jadi sama gitu, sesuai dengan jumlah yang diminta. Setelah itu, kalau mau membuat status yang berubah menjadi done, kita harus validate terlebih dahulu. Dengan klik validate, nah statusnya akan berubah menjadi done. Jadi di sini job desk dari purchase manager sudah selesai. Selanjutnya yaitu pihak akuntan untuk membuat bill dari PO yang telah purchase manager buat dan melakukan register payment. Jadi langsung saja saya untuk memberi pesan kepada pihak akuntan, yaitu tolong buatkan bill dan melakukan register payment ada PO P00227. Kita akan dilanjutkan oleh pihak saya, yaitu Arfi sebagai accountant. Nama saya Denis Arfianti, CP092. Nah, di sini dalam simulasi accounting, saya berperan sebagai akuntan dengan job desk create bill dari PO dan register payment. Oke, kita langsung saja login menggunakan
password dan username yang sudah dibuat oleh staf IT. Di sini saya mendapatkan pesan dari Nabila sebagai Purchase Manager dengan isi pesan, tolong buatkan bill dan lakukan register payment pada PO P00227. Terima kasih. Jadi langsung saja kita klik menu. Setelah itu accounting. Lalu vendor dan klik bills. Setelah itu kita klik new. Nah, di sini kita langsung saja klik auto complete. Tadi disuruh membuat bill dengan P00227 ini. Taruh saja. Nah, di sini langsung ke isi untuk produknya. Setelah itu kita setting bill date-nya. Kita isi tanggal 5. Oke, setelah itu langsung saja kita klik confirm. Nah, di sini karena kita sesuai soal pembayaran dilakukan dengan cash, jadi kita langsung saja ke register payment-nya satu kali. Di sini kita menggunakan Bank BRI dengan payment metodenya manual. Lalu ini sudah terisi semua. Setelah itu kita klik create payment. Nah, di sini sudah terlihat ada tulisan in payment. Jadi langsung saja kita mengirim pesan kepada cash reconciliation, yaitu untuk melakukan create cash statement dengan cara klik menu, lalu ke discuss, lalu klik tambah dengan CP117 dengan nama Wulan. Nah, sekian dari saya untuk create bill dari PO dan register payment. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Wulan Atika Sehari dengan nomor CP117 sebagai cash reconciliation. Di sini saya memiliki tugas untuk create cash statement. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat pesan yang dikirimkan oleh Arfi pada bagian akuntan, yaitu tolong lakukan create cash statement pada PO P00227. Nah, kemudian isi dari PO P0027 ini adalah terkait dengan bill ini dengan produk 3 seat sofa dan customs desk. Nah, kita langsung saja untuk melakukan create cash statement, kita pergi ke bagian accounting. Nah, di sini kemudian kita langsung saja menuju bagian cash, kemudian kita klik pada titik 3 di sini pada bagian transaction. Di sini kita bisa membuat baru pada bagian create. Nah, di sini kita bisa buat tanggal 6, labelnya kita buat bill. Kemudian partnernya di sini Redimart kelompok 15. Kemudian amonnya di sini kita sesuaikan saja. Di sini sebelum itu kita kasih
tanda min. Nah, kemudian ini kita pilih IDR, kita samakan, kemudian kita pas. Ini sudah sesuai, kemudian kita save terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul di sini kita akan hapus interest expense-nya. Kemudian kita bagian reconcile. Nah, di sini kita klik P11-nya. Di sini ada P11 2023 0058. Kemudian kita validate. Statusnya berganti menjadi reconciled. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian pesan bahwasanya saya telah melakukan create cache dan conciliation pada invoice. Selanjutnya, saya adalah Vidya Betita Syarani yang di sini berperan sebagai manajer akuntan. Nah, peran dari manajer akuntan sendiri itu memiliki tugas untuk melakukan analisa report accounting dan juga melakukan print out pada report tersebut. Nah, langsung aja kita simulasikan di UDU-nya secara langsung. Jadi di sini kita masuk ke UDU dengan username dan juga password yang sudah ditentukan oleh staff IT di awal tadi, yaitu dengan menggunakan cp056@cc.com dengan password tab. Lalu ketika sudah login, tampilannya akan seperti ini. Nah, tugas yang pertama yaitu melakukan analisa report. Nah, di sini kita ke home menu, lalu ke modul accounting. Di sini kita pilih bagian reporting, lalu kita pilih di audit reports ini yang bagian general ledger. Nah, di sini teman-teman bisa isi start date-nya itu mulai tanggal berapa dan end date-nya tanggal berapa. Jadi gunanya adalah untuk lebih mempermudah proses pencarian dari dokumen yang teman-teman mau. Kalau di sini aku langsung aja mau print. Kita tunggu dulu loadingnya sampai proses print dari general ledger itu selesai. Ketika proses dari print itu selesai, di sini akan muncul hasil dari print dokumen tadi, bisa langsung dibuka. Nah, di sini bisa kita cari jurnalnya dengan melihat dari nomor referensi yang ada.
Oke, setelah kita cari, di sini tadi ada transaksi yang sudah dilakukan oleh user pada sebelumnya, yaitu pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2023 dengan jurnalnya kodenya 111 dengan partnernya itu Resimed dari kelompok 15. Di sini ada nomor referensi bill 2023-95 nomornya 15. Lalu entry labelnya itu vendor payment sebesar 21.367 21.367.500 rupiah Redimat kelompok 15. Nah, di sini debitnya 0 karena tidak ada pemasukan, melainkan di sini kita melakukan pembelian sehingga melakukan pembayaran dan pengeluaran kas sebesar 21.367.500 rupiah. Jadi masuknya di kredit dan balance-nya jadi minus 113.922.807,50 itu. Nah, ini merupakan general ledger dari simulasi kita. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke Odoo. Kita akan melakukan reporting trial balance. Lalu di sini sama aja langkahnya kayak tadi, kita pilih reporting, lalu di audit report kita pilih yang trial balance. Sama di sini start dan end-nya bisa diisi, kita pilih. Kalau udah selesai di print, kita bisa buka. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, jadi report dari report balance ini akan diberikan informasi terkait debit, kredit, dan juga balance dari akun-akun yang ada dari bank, cash, dan sebagainya. Tapi di sini dalam simulasi kali ini kita akan melihat dari account outstanding payments karena account outstanding payments itu merupakan akun di mana menunjukkan tempat pembayaran keluar. Jadi pembayaran tersebut akan ditautkan dengan penarikan dari laporan mutasi oleh bank. Gitu. Di sini kodenya ada 111200007, account outstanding payments, debitnya sebesar 68.550.170 rupiah, lalu kreditnya ada 87.314.223 rupiah, sehingga balance-nya di sini minus 18.764.53 rupiah. Dan mungkin sekian tugas dari manajer akuntan, dan juga setelah berakhir tugas dari manajer akuntan, berarti berakhir juga simulasi dari kelompok 15 ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.